Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sangkut Baratayuda. Di sini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu tentang pemanfaatan limbah ikan dalam pengolahan hasil perikanan. Adapun yang akan saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua jenis-jenis limbah ikan, yang ketiga pemanfaatan limbah ikan, yang keempat proses pengolahan limbah ikan, yang kelima tantangan dalam pemanfaatan limbah ikan, yang keenam contoh pemanfaatan limbah ikan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Setiap tahun hasil tangkapan ikan di Indonesia mencapai jutaan ton yang menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun, di balik melimpahnya hasil perikanan tersebut terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu tingginya limbah perikanan yang dihasilkan. Limbah hasil perikanan seperti tulang, kulit, kepala, dan jeroan seringkali dibuang begitu saja, mencemari lingkungan. Namun dengan inovasi dan teknologi, limbah ini dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti pakan ternak, pupuk, kolagen, atau bahan baku industri. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi limbah ikan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat mengolah limbah ikan menjadi produk yang bernilai ekonomis, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi limbah yang mencemari lingkungan melalui pemanfaatan limbah ikan secara lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis-jenis limbah ikan. Yang pertama ada kepala dan tulang ikan. Potensinya adalah sumber protein dan kalsium. Produknya adalah tepung ikan dan bahan pakan ternak. Yang kedua, kulit ikan. Potensinya adalah kaya akan kolagen. Produknya adalah kolagen untuk industri kosmetik dan farmasi. Yang ketiga, jeroan atau isi perut ikan. Potensinya adalah kaya nutrisi untuk pembuatan pupuk organik. Produknya pupuk cair, organik, dan pakan ikan atau ternak. Yang keempat, gendir dan sisi ikan. Potensinya adalah bahan baku industri kosmetik. Produknya bahan pelembab dan skincare. Materi ketiga, yaitu pemanfaatan limbah ikan. Pemanfaatan limbah ikan memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Dari segi ekonomi, pemanfaatan ini dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta membuka peluang usaha baru di sektor pengolahan hasil sampingan perikanan. Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan limbah ikan membantu mengurangi polusi yang diakibatkan oleh pembuangan limbah ikan serta memaksimalkan penggunaan sumber daya perikanan tanpa menghasilkan limbah. Sementara itu, dari segi sosial, pemanfaatan limbah ikan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengolahannya, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pesisir melalui terbukanya peluang usaha baru. Lanjut ke materi keempat, yaitu proses pengolahan limbah ikan. Yang pertama, pembuatan tepung ikan dari kepala dan tulang ikan, yaitu pembersihan kepala dan tulang, pengeringan secara alami atau menggunakan oven, penggilingan hingga menjadi tepung halus, penyimpanan untuk digunakan sebagai pakan ternak. Yang kedua, ekstraksi kolagen dari kulit ikan, yaitu pembersihan kulit ikan, pengolahan dengan bahan kimia untuk mengekstrak kolagen,
pengeringan, dan pemurnian kolagen. Digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Yang ketiga, pembuatan pupuk organik dari jeroan ikan, yaitu fermentasi jeroan ikan dengan bahan organik lainnya. Proses fermentasi selama 2-3 minggu. Pengemasan dan distribusi pupuk organik cair. Ke materi kelima, yaitu tantangan dalam pemanfaatan limbah ikan. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik pengolahan limbah ikan. Yang kedua, keterbatasan alat dan teknologi untuk pengolahan limbah. Yang ketiga, akses pasar yang terbatas untuk produk olahan limbah ikan. Solusi permasalahan yang pertama, peningkatan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Yang kedua, dukungan dari pemerintah dan lembaga swasta dalam penyediaan alat dan teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, pembukaan akses pasar melalui platform digital dan kerjasama dengan industri. Keenam, contoh pemanfaatan limbah ikan. Studi kasus pemanfaatan limbah ikan di Jepang menunjukkan bagaimana negara tersebut telah lama memanfaatkan seluruh bagian ikan untuk berbagai produk limbah seperti kulit dan tulang ikan diolah menjadi kolagen serta bahan pakan ternak, menciptakan industri yang bernilai miliaran yen berbasis pada limbah perikanan. Di Indonesia, contoh serupa terlihat di Boyolali, di mana kelompok usaha kecil berhasil mengolah limbah ikan menjadi pupuk organik dan pakan ikan. Produk-produk ini kini dipasarkan secara luas di pasar lokal, memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi limbah lingkungan. Masuk ke kesimpulan. Limbah ikan memiliki potensi ekonomi dan lingkungan yang sangat besar jika diolah dengan baik. Pemanfaatan limbah ikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengurangi pencemaran lingkungan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk mempercepat adopsi teknologi dan pengolahan limbah ikan di masyarakat. Masuk ke rekomendasi. Perlu adanya pelatihan berkala bagi masyarakat terkait teknologi pengolahan limbah ikan. Kolaborasi dengan pihak industri untuk mengembangkan produk dari limbah ikan. Pemerintah perlu memberikan subsidi atau bantuan alat untuk pengolahan limbah perikanan di wilayah pesisir. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.